Gue jamin lo pasti pernah dengar, sebelum maraton jangan dulu main. Tapi, gimana jadinya kalau mitos ini justru bertentangan sama fakta medis? Di Jakarta International Marathon 2026, ribuan pelari masih ketakutan sama hal yang gak berdasar. Di video ini, lo bakal nemuin jawaban yang bikin lo geleng-geleng kepala. Plus, twist di akhir yang gak bakal lo sangka. BTN Jakarta International Marathon 2026 udah di depan mata. 14 Juni 2026, jalanan Jakarta bakal dipenuhi ribuan pelari. Registrasi bahkan udah dibuka sejak akhir 2025 dan animonya gila-gilaan. Tapi di balik euforia, ada satu nasihat kuno yang masih menghantui, jangan seks dulu. Padahal, dari segi medis, justru ada keuntungan yang tersembunyi. Yuk, kita bongkar satu-satu. Perjalanan menuju race day selalu penuh drama. Dari buka registrasi, latihan intens, sampai minggu tenang. Semakin dekat hari H, mitos-mitos makin santer. Tapi coba lihat ke belakang, kepercayaan ini ternyata udah ada sejak era Yunani kuno. Prajurit aja dilarang berhubungan sebelum perang. Konyolnya, mitos itu masih bertahan sampai sekarang. Ada apa dengan logika kita? Akar mitos ini datang dari anggapan bahwa air mani adalah energi kehidupan. Buang energi itu, bisa-bisa lo lemes pas lomba. Tapi coba hitung, seks cuma membakar 50-100 kalori, itu setara jalan santai 15 menit. Bayangin, lo takut kehilangan tenaga sebesar itu, sementara di sisi lain lo lari 42 km. Nggak masuk akal, kan? Surprise fact, seks itu termasuk olahraga ringan. Detak jantung naik, otot-otot kontraksi, tapi justru setelahnya tubuh melepaskan hormon oksitosin dan endorfin, hormon anti-stres. Buat pelari, ini emas banget karena bisa nurunin anxiety prares. Jadi, bukannya bikin lo loyo, malah bikin mental lo lebih enteng dan fokus. Penelitian dari University of British Columbia tegas, nggak ada pengaruh negatif seks terhadap kekuatan atau daya tahan otot. Journal of Sports Medicine juga menambahkan, atlet yang berhubungan seks malam sebelumnya nggak mengalami penurunan performa sama sekali. Malah, yang penting itu kualitas tidur setelahnya. Jadi, asal lo bisa tidur nyenyak, aman. Mitos yang paling sering, air mani itu protein tinggi, sayang dibuang. Bro, air mani cuma mengandung 1% protein. Kehilangan segitu nggak akan memengaruhi massa otot lo. Mitos lain, seks bikin kram. Itu hoax. Kram justru lebih sering karena dehidrasi atau skip pemanasan. Jadi, daripada takut seks, mending lo rajin minum air putih dan stretching. Jadi, klarifikasinya, seks sebelum maraton itu aman, dengan syarat lo nggak mengorbankan tidur dan tetap terhidrasi. Dari sisi psikologis, ini bahkan direkomendasikan buat relaksasi. Tapi, yang jauh lebih penting adalah medical check-up. Jakim 2026 sendiri mewajibkan pemeriksaan jantung bagi yang punya riwayat. Ingat, yang bikin lo kolaps itu kondisi jantung, bukan ranjang. Efek langsung dari mitos ini? Pelari jadi paranoid nggak jelas. Rela pisah ranjang berbulan-bulan, stres sendiri, terus malah susah tidur. Padahal stres itu musuh utama stamina, kortisol melonjak, energi drop. Alih-alih fokus strategi race, malah kepikiran, jangan-jangan gue kelepasan. Konyol, tapi nyata. Jangka panjangnya, mitos ini bikin hubungan ikutan tegang. Pasangan jadi terbebani, padahal support system itu kunci. Bukannya saling support, malah saling curiga. Ironis. Edukasi olahraga harusnya diutamakan, bukan mitos beginian. Makin banyak yang percaya, makin banyak yang salah fokus dalam persiapan maraton. Lihat para atlet top. Usain Bolt, misalnya, nggak pernah mempermasalahkan seks sebelum tanding. Banyak pelari elit justru mendengarkan tubuh mereka sendiri. Ada yang sengaja main biar tidur lebih nyenyak. Kalau yang level dunia aja santai, kenapa kita yang amatir panik?
Jangan suka ngejudge diri sendiri, guys. Survei Running Magazine 2024 bilang, 68% pelari amatir masih percaya mitos ini. Tapi, penelitian di Sports Health menunjukkan tidak ada bukti ilmiah yang mendukung. Bahkan, dalam uji coba, kelompok yang berhubungan seks malam sebelumnya justru finish rata-rata 2 menit lebih cepat. Memang tidak signifikan, tapi setidaknya membuktikan tidak merugikan. Data anti-hoax, bro. Di Instagram, netizen Indonesia rame banget berkomentar. Ada yang nulis, dokter saraf ikut run, tapi pos medisnya anjlok, menyindir pentingnya kesiapan medis. Di threads BTN_Jakim, diskusi tentang keamanan juga seru. Artinya, publik makin cerdas dan mulai minta edukasi berbasis fakta. Organizer pun jadi punya PR buat kasih info yang lebih jelas. Pro kontra masih panas. Di satu sisi, pelatih old school masih kekeh, sudah tradisi daripada menyesal. Di sisi lain, pakar sport science balik bertanya, mana buktinya? Debat ini sebenarnya sehat kalau berbasis data. Sayangnya, masih banyak yang debat kusir. Yuk, kita jadi generasi yang literat dan gak gampang dikibulin. Contoh nyata dari Olimpiade 2016, tim panjat tebing Jerman gak memberlakukan larangan seks. Mereka malah bawa pasangan ke Wisma Atlet. Hasilnya, medali emas. Paralel dengan maraton, studi pada pelari amatir menunjukkan bahwa mereka yang bebas dari belenggu mitos punya mental juara. So, leave the MYTH behind and embrace the science. Twist. Ternyata, yang bikin lo boncos saat maraton bukan aktivitas malam sebelumnya, tapi justru kalau lo kurang tidur atau dehidrasi. Seks itu sendiri nggak masalah, tapi kalau habis itu lo begadang nonton TV atau minum alkohol, wah itu resep bencana. Jadi, jangan kambing hitamkan seks. Gaya hidup sehat secara umum adalah kunci finish strong. Jadi buat lo yang gaspol di Jakim 2026, buang jauh-jauh mitos usang itu. Fokus sama latihan, nutrisi, hidrasi, dan yang paling penting, medical check-up. Sekarang lo punya perspektif baru. Seks bukan musuh, tapi teman relaksasi. Lari maraton itu perjalanan fisik dan mental, jadi jangan tambah beban dengan kepercayaan gak jelas. Let's run smart. Gimana? Udah siap tinggalkan mitos? Komen di bawah, saya tim sains, kalau lo setuju. Share video ini ke grup lari lo biar nggak ada lagi yang dibohongi mitos. Kunjungi terus jakim.id untuk info terbaru, dan jangan lupa daftar Jakim 2026 kalau belum. Sampai ketemu di start line. Keep running, stay